Shalom, puji Tuhan, hari yang indah, hari yang penuh sukacita, kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia sudah bangkit untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, pagi yang indah ini, mari kita sama-sama naikkan pujian pengagungan kita, penyembahan kita, kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak setiap kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari datang ke hadirat-Nya. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita menyembah-Nya. Mari kita nyanyi dan bersorak untuk Dia, untuk setiap anugerah, kebaikan dan kasih-Nya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban setiap keajaiban-Mu dalam hidup kami. Amin. Engkaulah penghibur. Biarlah semua yang bernafas
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini. Di dalam setiap hati kita hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Bu Beta. Puji nama Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita menyaksikan, kita merasakan bagaimana campur tangan Tuhan luar biasa untuk hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman kebenarannya. Ucapkan ucapan terima kasih kita kepada-Nya. Karena karyanya yang ajaib, yang teristimewa untuk kita. Dia layak menerima pengagungan kita. Terima kasih Tuhan untuk salib yang Kau tanggung. Semua hina derita Kau terima.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah perayaan Paskah ini, kami dianugerahkan kekuatan, kesehatan, hingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau lewat pujian, lewat doa, dan seluruh keberadaan kami. Kami memohon kiranya Tuhan akan menolong kami tatkala kami merenungkan firman-Mu. Roh Tuhan yang akan berkuasa atas kami, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan terlebih jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah mereka diberikan hati seperti tanah yang subur. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, dan hanya di dalam lindungan Tuhan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan kepada semua kita, dan saya akan membacakannya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk seluruh jemaat dan seluruh yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun kita berada. Selamat Paskah, selamat merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat sebenarnya esensi daripada Paskah itu, bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar dekorasi yang begitu indah, mewah, dan lain-lain sebagainya. Esensi daripada Paskah, saudara-saudaraku, bukanlah sebuah kegembiraan, sukacita yang sesaat. Bukan jugalah kumpul-kumpul bersama. Tetapi sebenarnya esensi daripada Paskah itu sendiri adalah sebuah kemenangan. Kemenangan itu saudara-saudaraku bisa kita terjemahkan dengan kebebasan. Kita telah dibebaskan. Kita tidak terikat. Maka Paskah itu sebenarnya adalah kemenangan itu sendiri. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, konsep ini sebenarnya Bapak Ibu itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Namun di dalam Perjanjian Lama itu adalah hanya sebuah bayang-bayang yang nantinya akan melambangkan, menggambarkan yang sesungguhnya terjadi pada Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudaraku, umat Tuhan juga mengenal yang namanya Paskah. Mereka juga akan merayakan yang namanya Paskah. Perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Tuhan, di mana Tuhan sendiri membebaskan umatnya dari perbudakan, yaitu pada zaman itu sedang diperbudak di Mesir.
Di mana pada saat itu saudara-saudaraku diadakan upacara roti tidak beragi. Dan mereka mempersembahkan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah. Maka peristiwa ini Tuhan mengingatkan Musa agar mereka terus mengingat peristiwa Paskah itu di dalam setiap kehidupan peribadatan mereka ke depan, khususnya bagi umat Tuhan. Kenapa mereka harus ingat? Karena ada tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan untuk membebaskan umatnya, menolong umatnya, memenangkan umatnya dari perbudakan. Sehingga umat Tuhan menjadi umat yang bebas. Tidak lagi dijajah, tidak lagi diperbudak. Mereka menjadi orang-orang yang telah bebas. Dan itu semua adalah karena kasih anugerah Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita mengenalnya demikian. Tapi ketika kita melihat dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, maka di dalam perjanjian baru sebenarnya esensinya juga sama, yaitu sebuah kemenangan. Saudara-saudaraku, kenapa menjadi sebuah kemenangan? Karena Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan anugerah-Nya dan kuasa-Nya yang meluputkan semua umat-Nya dari kutuk maut. Dan itu Yesus telah melakukannya di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan itu adalah merupakan kemenangan, merupakan kemerdekaan, merupakan kebebasan yang telah Tuhan inisiatifkan sendiri, yang telah Tuhan anugerahkan sendiri. Itu bertujuan gunanya hanya untuk umatnya yang percaya kepadanya. Maka sebenarnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Paskah itu esensinya sama. Hanya saja saudara-saudaraku, kalau dalam perjanjian lama kita melihat ada campur tangan Tuhan untuk membebaskan umatnya secara fisik. Dan tadi saya sudah menggambarkan ini adalah merupakan simbol, merupakan bayang-bayang. Di dalam perjanjian baru nanti ada yang sesungguhnya yang membebaskan umat manusia bukan hanya secara fisik, tapi lebih daripada itu adalah membebaskan umatnya secara rohani. Karena sebelumnya telah terbelenggu dari kuasa maut, yaitu dosa itu sendiri. Dua-duanya sama saudara-saudara. Baik di dalam perjanjian lama, di dalam kehidupan umat Tuhan, maupun dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan umat bergereja, anugerah itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa mati di atas kayu salib, itu adalah karena ketaatannya. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu juga karena kuasa Tuhan. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya saudara-saudara. Maka Paskah itu sebenarnya adalah bagaimana kemenangan Tuhan atas kuasa maut. Kejahatan telah dikalahkan, dosa telah dihancurkan, maka kemenangan itu diberikannya kepada saya dan saudara.
Sehingga yang tadinya saya dan saudara ini adalah orang yang terjajah oleh belenggu dosa, orang yang terkukung oleh karena dosa-dosa kita dan kejahatan kita. Sekarang kita telah menjadi orang yang merdeka, orang yang terbebas dari dosa, tetapi juga terbebas dari hukuman maut. Kita tidak lagi dihukum. Kita tidak lagi mengalami hukuman itu. Karena Yesus telah menanggungnya dan Yesus telah memberikan kepada kita kebebasan itu. Maka Paskah ini kita merayakan itu. Kita bersukacita tentang hal itu. Maka esensi yang sesungguhnya adalah seperti apa kita akan melihat kembali kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita telah menjadi orang yang dibebaskan. Lalu kita mau perbuat apa? Ketika Tuhan telah memberi kemurahan hatinya kepada kita. Tatkala Tuhan telah mengasihani kita. Telah membawa kita dari lumpur dosa itu. Dan Dia telah menyucikan kita. Lalu kita mau buat apa? Bapak, Ibu, dan saudara dan saya, kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Baik itu dalam relasi kita di dalam keluarga kita, relasi kita di dalam kebersamaan kita bersama komunitas, atau kebersamaan kita di dalam persekutuan kita, bersama dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam iman kita sendiri. Kadang-kadang juga kita bergumul dengan pribadi kita sendiri. Di saat kita telah menerima kemenangan itu, maka Rasul Paulus mengatakan pada pagi hari ini, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kembali kepada kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Telah memberikan kepada kita kemenangan. Ini berbicara tentang kebangkitan tubuh, saudara-saudara. Dari awal Paulus mengatakan sebelumnya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Ayatnya yang ke-55. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun di ayat yang ke-57, Paulus membalikkan kembali, mempertentangkan kalau maut itu adalah sebuah hukuman, tetapi Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kita itu telah menjadi orang-orang yang menang. Paulus pun berkata demikian. Walaupun dalam konteks yaitu jemaat Korintus pada saat itu, saudara-saudara, memang kita melihat ayat yang dituliskan oleh Paulus ini adalah, kalau kita melihat di dalam kitab Korintus, Paulus memberikan nasihat. Nasihatnya baik secara moral maupun juga secara penggembalaan. Karena pada masa itu, saudara-saudaraku, di dalam jemaat di Korintus ada banyak pelanggaran-pelanggaran moral yang mereka lakukan. Tetapi juga mereka dimasukin oleh pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Salah satunya, saudara-saudaraku, Paulus memberikan saran penggembalaan agar mereka betul-betul mengingat kembali kemenangan mereka atas maut, kemenangan mereka atas dosa, dan Tuhan telah berikan itu kepada mereka. Maka apa yang harus mereka lakukan? Paulus berkata di dalam ayat yang ke-58,
Ada dua bagian saudara-saudaraku yang bisa saya sharekan, yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dua kata yang memang sama artinya, tapi hanya permainan kata saja. Berdiri teguh itu sama artinya jangan goyah. Berdiri teguh di dalam hal apa saudara-saudaraku? Berdiri teguh di dalam imanmu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah mengalahkan dosa. Kamu tidak boleh goyah, kamu harus tetap berdiri teguh di atas iman yang demikian. Dan Paulus pernah berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah imannya. Maka kebangkitan Yesus ini saudara-saudara merupakan dasar iman yang harus tetap ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak boleh goyah, tidak boleh kesana dan kesini, tapi harus tetap teguh. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, akhir-akhir ini kita tentu terlalu banyak menghadapi berbagai badai kehidupan, gelombang dan angin, dan semua serangan-serangan yang mencoba meruntuhkan iman kita. Entah itu kesesakan, entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan, entah itu problem apa saja. Itu bagaikan badai, bagaikan angin yang menerpa kita, mencoba menghancurkan kehidupan beriman kita. Dan tidak sedikit orang yang mulai goyah, mulai mempertanyakan di mana Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan apakah benar imanku selama ini betul-betul atau sungguh-sungguh atau tidak. Kalau memang iya, kenapa Tuhan terus memberi saya pencobaan seperti ini? Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan pernah berkata juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Bahkan Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Termasuk kesesakan, termasuk sakit penyakit, termasuk masalah-masalah kehidupan apapun. Saudara-saudaraku, disinilah letaknya ketika kemudian kita mau berdiri teguh di atas iman yang seperti itu. Kalau kita bisa menjalani kehidupan kekristenan kita, kehidupan peribadatan kita, kehidupan doa kita, hendaklah berdasarkan pada iman yang benar. Pada iman yang betul-betul sungguh-sungguh seperti yang Alkitab ajarkan, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib pada hari yang ketiga bangkit kembali. Kita dasarkan itu atas iman yang saat ini kita hasilkan, kita buahkan, dan kita kerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan iman, kita mengerjakan hasil-hasil dari iman kita, tapi kita nggak tahu dasarnya dari mana. Jangan-jangan dasar itu berdasarkan naluri kita, kemauan kita, atau berdasarkan apa? Biar orang melihat saya, biar orang memuji saya. Ini salah saudara-saudara. Tetapi dasar iman itu yang menghasilkan buah hendaklah berdasarkan seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Maka yang pertama saudara-saudaraku, janganlah engkau goyah, tapi tetap berdiri teguh. Hari Paskah mengajak kita untuk tetap teguh di dalam iman kita. Sebagaimana di awal-awal setiap engkau telah menerima Kristus secara pribadimu, imanilah itu dan setialah melakukannya sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua saudara-saudaraku, dikatakan kembali di dalam ayat yang ke-58, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hal ini saudara-saudaraku tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, yaitu orang-orang Korintus yang dilayani oleh Paulus pada saat itu. Memang sudah mulai terjadi gesekan-gesekan. Ada pengelompokan-pengelompokan yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Dan ini akan melemahkan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Maka kemudian pengelompokan-pengelompokan yang terjadi di dalam internal mereka itu akan menghilangkan esensi dari kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tapi mereka justru mengedepankan kelompoknya, mengedepankan yaitu kepentingan dirinya sendiri dan lain-lain sebagainya. Maka Paulus menegur mereka, jangan sampai seperti itu. Karena ketika engkau meneruskan perlakuan seperti itu, maka engkau menjadi lemah di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita akan memikirkan, mengerti, memahami bahwa Yesus telah memberikan kemenangan itu kepada kita, maka Paulus katakan, semangatlah di dalam melayani Tuhan. Tetaplah giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Di dalam Injil mengatakan bahwa semasih hari siang, marilah kita melakukan pekerjaan Tuhan itu. Nanti kalau sudah gelap, kita tidak bisa bekerja lagi. Hanya pada saat ada kesempatan. Dan kesempatan itu saudara-saudaraku tidak selamanya kita miliki. Karena kita punya batas-batas kehidupan. Ada batas usia, ada batas tenaga, ada batas umur. Dan banyak sekali batas-batas yang kita miliki. Lalu kalau kemudian kita tidak memakai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita tentu tidak berfungsi. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, mari kita akan merayakan Paskah pada pagi hari ini. Mari kita tetap mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan telah memberikan saya dan saudara kemenangan itu, kebebasan dan kemerdekaan itu. Maka yang harus kita lakukan ada dua hal tadi, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah jangan pernah goyah, berdirilah teguh di atas imanmu. Dan yang kedua adalah giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena pada pagi hari ini Bapa, kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Di tengah-tengah perayaan ini Bapa, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah pengetahuan, pemahaman dan hati kami senantiasa mengerti, memahami dengan sungguh-sungguh betapa besar anugerah dan kasih-Mu pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka dengan pengorbanan yang telah Engkau beri dan kemenangan yang telah Engkau anugerahkan dengan kemurahan hati-Mu kepada kami, maka kami tidak akan pernah beranjak dari sana Bapa. Kami selalu melandaskan iman kami di dalam iman yang benar, bahwa Yesus telah mati, telah disalibkan, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Dan iman itu yang membuat kami Tuhan tidak pernah goyah, yang membuat kami tetap giat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu bahwa upah kami tidak sia-sia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, gereja Progo. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini.
Berkati dalam kehidupan mereka agar mereka juga boleh terus beriman dan setia. Mereka terus tekun Tuhan di dalam iman yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Biarlah iman itu boleh menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Dan terus kami berdoa Bapa, untuk masa-masa ini Bapa, kami serahkan dalam tangan, beri kami kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Bapa, untuk setiap majelis, pengurus, dan aktivis dalam gereja kami. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh terus bergandeng tangan Bapa untuk melayani Engkau. Kami terus berdoa pada pagi hari ini Bapa, untuk sinode kami yang juga Bapa saat ini sedang melaksanakan pembangunan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau siapkan dana yang dibutuhkan Bapa. Dan biarlah gereja-gereja se-GKKMI boleh juga Tuhan bergandeng tangan bersama-sama. Mereka akan memberikan dukungan yang maksimal bagi pembangunan gereja ini, bagi pembangunan kantor sinode ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Yang hari ini Bapa, mereka juga bersuka cita atau di dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk mereka, beri mereka iman yang kuat. Biarlah mereka terus memuji-muji Engkau di dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka. Bahkan Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau beri mereka juga Tuhan kekuatan. Dan limpahkan rahmat-Mu dan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dan minggu depan pertemukan kami kembali di dalam setiap peribadatan-peribadatan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami hendak mengakhiri ibadah ini. Dan kami memohon berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Setelah engkau merayakan Paskah, dan bawalah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan biarlah firman Tuhan yang telah engkau dengar itu boleh memberkati engkau, disertai dengan kuasa, dan biarlah terjadi atasmu di dalam nama Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.